tadinya sempat ingin dibawa oleh seorang Fight Chicken di gold lane, yaitu adalah membawa Lunox ketika berhadapan dengan Beatrix. Tapi ternyata kali ini akan diajarin nih sama Oheb. Gini cara counternya di gold lane pakai Lunox. Diajarin. Itu kan kalau bahasa kasar. Biasanya. Kalau bahasa kerennya orang-orang di international casting, itu namanya revenge pick. Revenge pick. Ya, itu kalau yang mungkin kita formal. Tapi kan kita kan formalitas kayak ya kasih tahu lah. Yang tentunya yang kita setuju dengan para komunitas. Maukah kali ini di gold lane-nya diajarin nih dari seorang Beatrix-nya Fight Chicken? Karena ya jujur ya, tidak ada healer untuk saat ini. Kita hanya melihat dua hero yang sangat amat rusuh. Itu adalah Chow yang pertama dari seorang Haji kayaknya. Dan untuk dari teman-teman tim BTK ada Shark dengan Grok. Nih boleh-boleh nih, Groknya harusnya dari awal ya. Harusnya. Kalau ekspektasi kita ya harusnya dari awal dia bakal menabrak masuk dan juga mengganggu bagaimana area farming yang dimiliki oleh pemain Blacklist Internasional. Tapi kita lihat aja seperti apa hasilnya karena sekarang kita sudah sampai di Land of Dawn untuk menyaksikan di game yang ketiga. Ngomong-ngomong Pak, apa itu? Ini emang mantap sekali ya promo dari Grab-nya, langsung saya gunakan untuk kita bertiga Pak. Oh iya. Iyalah. Oh iya, pengguna baru ya. Bener, itu dia. Saya mah langsung Pak, mumpung ada kan M3X Grab gitu loh. Langsung dipakai dimanfaatkan Pak ya. Benar sekali. Luar biasa emang kalung ini loh. Hah? Benar-benar. Iya kalian berdua luar biasa loh. Benar bisa menyelipkan setiap bridging ke arah sponsor dan juga media partner. Iya walaupun mungkin partner. Iya walaupun mungkin untuk personal ya kita mah masih bismillah terus ya Lung ya. Masih ikhtiar sama tawakal terus Pak ya. Ini di bawah kalau kita balik lagi menuju ke gamenya Fight Chicken berhadapan dengan Lunox yang dimana sama-sama darahnya sisa separuh. Tapi sekarang untuk Groknya kembali hadir. Power of Nature-nya belum memberikan damage yang begitu besar dan juga terlalu on point tadi terhadap Haji. Tetap sih capek sih Be di zoning dari awal sampai Beatrix-nya. Iyalah, apalagi Beatrix-nya kan bisa lebih milih gitu loh. Untuk dari segi pemilihan senjatanya. Ya kan dia bisa pakai Nibiru sekarang, apalagi nantinya dia bisa ganti ke Renner. Ya untuk Lunox Renner oke lah. Dia kayak nggak bakal bisa nyentuh gitu Lunox-nya ke arah Fight Chicken. Tapi PR-nya untuk sekarang gimana caranya biar Mobazen benar-benar bisa dapetin point kill di early. Karena tergantung dari itemization-nya. Apakah dia bakal menuju ke arah item magic atau item tank nantinya. Yes, dan kita lihat di arah tengahnya sudah level 4 dari Haji yang tadi sempat membantu ke arah bottom lane dan sekarang balik lagi ke arah tengah karena Turtle sudah mulai muncul, sudah mulai mau di setup dari Wise yang tetap ingin mendapatkan last hit-nya. Victor, Shark, Zia plus Mobazen sudah mulai langsung ke arah Turtle dan ditarik sama Edward-nya, mau ditahan atau tidak, dan ternyata lebih baik ditahan dan first blood ya justru dari bottom lane ya Pak Pulu. First blood nya diambil oleh pemain dari Blacklist tapi diambil oleh pemain dari BTK. Tapi ternyata untuk sekarang udah ada pergerakan lagi dari Haji, cukup tertinggal di bagian belakang, berhasil dimakan juga Edwardnya, berusaha untuk balik dan juga memberikan bantuan tapi Shark masih bisa selamat. Karinanya mulai memberikan dari tarian dari pedangnya, Dance of Death-nya. Sementara itu dia masih bisa bertahan tapi walaupun dia langsung ditelan dengan Death of Welcome-nya, hanya saja untuk kali ini ditampol, hilang sudah Karina. Yes. Baik banget tadi yang dilakukan oleh seorang Edward. Ketika dia langsung mengoper ya Detonas Welcome ya karena teman-temannya. Dan bahkan gua tidak menyangka ini kamera tidak ke bawah tadi. Ternyata itu darah turretnya udah bener-bener seperempat dari Beatrix-nya. Dan bahkan langsung dibalaskan oleh seorang Web. Satu hit lagi dan what the? Itu dia. Permainan Fog yang menarik dari seorang Fight Chicken ya. Ternyata dia tadinya harusnya tumbang duluan sebelum dia menukarkan ke arah Wesker. Tapi ternyata ketika ada Wesker dan dia langsung ult. Itu mati bersamaan men. Itu shotgun. You jump, I jump. Itu benar-benar di bawah terjadi kayak gitu. Bener banget. Itu shotgun pelurunya masuk semua. Tercepat itu bro. Tapi jujur ya ini tetap bakal jadi keuntungan buat Fight Chicken. Karena dia yang dapetin poin kill lebih banyak, 2 poin di awal kali ini. Oheb pun 1-2-0 dari segi KD-nya dan gold shield turret-nya udah rontok banget. Rontok sih udah pasti nih.
Hancur Pak Bolong. Hancur parah. Dan Chicken sekarang udah berhasil untuk mendapatkan auto turret yang ada di bagian bawah. Ada kening dikeluarkan tapi nggak kena. Di biru passionnya juga udah dikeluarkan. Hilang lagi wave minion. Dia pun bisa bergerak ke arah yang berbeda untuk membantu rekan-rekannya. Enak banget, cepat banget nih Patrick emang. Udah paham belum, Net? Kenapa gue sering banget pakai shotgun, Net? Iya. Sebegitunya ya. Sebegitunya emang. Rela orang nge-flicker untuk memberikan jarak dia biar deket banget baru di shotgun. Yes. Rela orang karena impactnya begitu gitu. Burstnya juga gila Pak Bolong. Untuk ke turret sekalipun itu dia bakal benar-benar cepat banget untuk merontokin. Sudah mulai Haji, hati-hati. Cuma ngecek bush doang tapi langsung kehilangan darahnya sangat banyak. Half HP, terpaksa langsung recall cabut ke arah belakang. Oma Venus masih menahan untuk real world manipulation-nya. Belum digunakan begitu saja. 35 second untuk Turtle akan muncul dan bahkan di arah atas yang 4 orang sudah mulai mau nge-gank ke red ward-nya. Flicker belum ada 1 detik lagi untuk Flicker ya, tapi tampaknya tidak sempat dan 15 detik. Langsung hilang begitu saja Edward ya. 4 ganking yang benar-benar berhasil. Dan lagi-lagi ini Void Chicken sih benar-benar ketika bawahnya udah dapet, mereka langsung ke atas, tukeran lane-nya. Tukeran langsung. Ini dia foto yang akhirnya bisa kita tunjukkan secara langsung dong. Iya. Kore dari Pak Polo. 70% diskon sampai tahun depan ya. What? Iya. Benar kan? Sisanya lu yang nombok ya Pak ya memang. Sampai Sampai 2000 emang Januari 2022. Iya. Tapi kalau karena kalau sampai bulan Februari berapa itu kita nantinya Pak, pusing lagi memang foto kita dipajang di situ. Ya, pusing nantinya ini Turtle lagi. Udah langsung dicolek-colek tapi White Chicken-nya udah mulai balik ke bagian belakang tapi Shark udah langsung mendorong, tidak boleh ada yang bergerak ke area Turtle di mana rekan-rekannya mengamankan Turtle tersebut. Shark-nya coba seorang diri sana lu pergi. Ini biarin Chicken-nya mulai mendekat. Artilerinya mortalnya ditembakin lagi, dibalas dengan missile expert. Sementara Haji masih mencari celah dengan jet kundonya untuk masuk ke depan dan juga bisa mendapatkan langsung ke arah Fight Chicken. Benar-benar kayak masih dapetin stack yang dia butuhkan dari Wise ya. Belum dipaksakan untuk team fight dari Blacklist International. Walaupun mereka harus merelakan ke arah Turtle plus threat-nya juga di arah bottom lane. Dan bahkan dari Karinanya masih membuka untuk map ke arah seorang Oheb yang langsung mengeluarkan ultimate-nya Dove Dragon. Haji hanya untuk melindungi seorang Oheb, tapi kita lihat Haji dihindari dengan menggunakan flicker dari Falling Star Moon-nya. Seorang Esmeralda, Edward sudah mulai ada flicker, masih menang begitu saja. Mau makan siapa flicker, tapi tidak ada dimakan. Dan bahkan Hajinya tidak ada flicker lagi dari sekarang. Terbakar langsung ditembakkan begitu saja dari Edward-nya. Dari seorang Wise yang sudah melakukan chase fate-nya mengarah ke seorang Sharp yang kena start. Masih ada flicker dibalikan begitu saja. Mau Bazain yang tiba-tiba datang. Victornya juga sekarang, tapi tidak ada yang terkill di sana. Bahkan kita lihat Groknya, what are you doing? Dia malah balik lagi untuk mengantarkan nyawanya. Wow, apa yang dia lakukan? Harus mengeluarkan barrier di situ. Tidak seperti karena tadi untuk Karinanya masih punya kesempatan untuk kabur dari tersebut dengan imun yang dia milikin. Dan juga satu player yang memiliki Blacklist tadi juga mengarah untuk pulang, tidak untuk memberikan bantuan ya loh Prof. Iya, dan aku suka banget trigger dari Fight Chicken sih. Dimana tadi tuh Edward emang sengaja menumbalkan nyawanya untuk nge-trigger satu Purify dari seorang Fight Chicken. Jadi ketika ada Chase Fate, Purify-nya udah gak bisa lagi digunain. Dan bahkan untuk kita tahu sendiri, untuk Fight Chicken dia sangat membutuhkan Wind of Nature. Sebelum nantinya Wise akan benar-benar memporak-porandakan dengan tinju dibalas bogem. Waduh. Oke, Hajinya masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Missile expert lagi, Void Crystal dikeluarkan. Terkena efek stun juga dari Edward. Tapi Haji berdiam diri di area river, mempertahankan stack juga dari Edward. Ada Turtle untuk kali ini. Shark-nya mulai melindungi, mulai membuat perimeter. Namun di bawah Karinanya dari minimap yang kita lihat di arah yang cukup jauh. Chase pad pun belum dikeluarkan guna untuk menerbangkan Aldous ke arah yang dia inginkan. Yes, Turtle yang terakhir di Lane of Down untuk game yang ketiga sudah mulai tertarik mencoba untuk di reset, di mana retribusinya cukup jauh dan dia pakai wajib itu saja. Wardnya yang harus di-kill dan bahkan kita lihat di arah depan Victoria lagi-lagi Victoria langsung memukul mundur. Wise terkena stun, masih mencoba untuk balik ke arah belakang tapi digebukin langsung di-cut begitu saja. Ada satu tembok, masih ada Shunpo dan masih bisa survive 2
2 ditukar dengan 1 doang untuk fight chickennya tadi oleh seorang Wise. Ini instan karma sih, mereka dapat turtle juga dari BTK, mereka dapat Wise juga. Namun sekarang Mobazen di bagian tengah dia lebih fokus untuk bisa mendapatkan, tapi di arah yang berbeda. Shark yang menjadi korban dari satu Way of Dragon. Namun untuk sekarang Victornya bisa ke dia kabur dia terus karena begitu menyakitkan juga. Ada Chaos Soul di bagian belakang yang terus-terusan memberikan damage. Sia aja berhasil bagi daerah tersebut. Ada Edward yang masih kecil, masih lucu banget mengejar dan juga mencoba untuk memberikan damage ke arah pemain dari BTK. Zia mengeluarkan Federal Strike-nya di momen yang pas banget. Ketika purple buff dari tim Blacklist Internasional udah benar-benar sekarat. Dan dia tetap dengan tenang dapetin untuk buff-nya terlebih dahulu, nge-stun baru dia berubah jadi burung pulung atau burung fairy. Yes, dan dengan itemization yang seperti ini aku sangat setuju kalau dia lebih milih untuk Genius One terlebih dahulu sih daripada Divine Glaive ya. Apalagi dalam keadaan winning condition yang benar-benar optimal banget. Perbedaan goldnya emang gak beda jauh-jauh banget, tapi setidaknya ya dengan Genius One dia punya sedikit movement speed plus nantinya untuk memberikan penetration, apalagi levelingnya dia bahkan lebih unggul daripada Oh My Venus. Iya, ini PDS dikeluarkan. Itu sniper jatuh di connect nyolek begitu aja. Namun di arah belakang, Chow-nya pun menghantarkan diri lewat sebuah invasi yang dia lakukan, lewat sebuah inisiasi yang dia lakukan. Way of Dragon-nya gagal untuk menghantarkan pemain BTK, langsung masuk ke dalam pesternya sendiri. Tapi sekarang untuk Wise-nya terkurung, dia pergi ke arah mana karena langsung ditembakin juga di bagian belakang. Dengan dipiru PC-nya begitu menyakitkan, hancur sudah pertahanannya. Wow, ini benar-benar berbalik keadaan. BTK ngeri banget. Edward langsung flicker, kerasa di komen sama Hebe juga. Lebih ke arah jungler dari tim musuh. Mobazen langsung ditumbangkan. Satu real world manipulation, kerasa 2 Dragon ditendang, diselamatkan. Hello, why Haji? Ketika tadi Oh My Venus sudah dalam damage yang besar, tapi dia malah menyelamatkan Groknya. Seperti ada miskalkulasi, ada sedikit miskomunikasi juga di antara kedua orang tersebut. Atau salah kick tadi. Salah kick sepertinya. Sepertinya udah yakin nih, wah ini arah udah enak nih. Jepret katanya. Wah salah. Wah iya, malah gue selamatin. Maaf Nus. Oke. Tapi inilah dia instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G. Lihat bagaimana combo yang indah banget sih. Feather Air Strike, connect pakai Renner yang dia gunakan dari Fight Chicken, dan bahkan Purify-nya untuk menghindari The Way of Dragon. Ingat, Purify setiap kali The Way of Dragon, jadi benar-benar bakal menyelamatkan nyawa dari Fight Chicken. Tapi ini benar-benar tinggal menunggu aja si Wise-nya yang udah gue bilang dari tadi dia farming ya, fokus farming dengan 4 kill-nya. Sudah menit 11, Lord sudah mulai muncul, mau dipaksa untuk Lord atau tidak. Wise lihat pukulannya udah semakin sakit, tebal juga walaupun tidak ada purple buff di sana. Lebih baik ditarik terlebih dahulu, di reset kah? Terreset. Haji yang memaksakan Lordnya untuk terreset tadi di sana. Yap, 5 player BTK pun udah berkumpul di area Lord. Sementara itu dari Blacklist satu persatu mereka mulai berdatangan. Edwardnya misal expert dikeluarkan guna mencari siapa yang ada di dalam rumputan kecil tersebut. Tapi ada satu tentara juga berhasil langsung diamankan. Sedikit lagi begitu, Chase Pen masih jauh. Mereka harusnya menang dari sisi Retribution, tapi sekarang dia model jadi keluarkan begitu wajah parah yang pernah menjadi korban. Lord yang masih didapatkan. Udah ada satu korban tambahan lagi, tapi Chase Pen langsung mendapatkan ke belakang. Terkurung sendirian. Wise siapa yang dia lakukan triple kill. Looking for Maniac, bisakah kali ini Mobazen-nya mendapatkan Maniac, tapi udah ada point place juga yang membuat pergerakan Mobazen agak sedikit terhambat nih Corners. Why so late? Benar-benar sangat amat terlambat. Yang dilakukan tadi Sage Fate-nya, dan bahkan kita lihat di sini agak sedikit memaksakan, tidak ada minion. Oh My Venus yang berhasil dapetin 1 point kill dan memukul mundur untuk push sementara, tapi tidak adanya lagi untuk real world manipulation. Dan ini menjadi push yang tampaknya sedikit sia-sia. Karena tadi yang dilakukan oleh mereka ingin paksain untuk dapetin 2 orang terakhir, tapi tidak bisa karena masih ada turret dan bahkan minionnya dibersihkan sama Oh My Venus. Itu tadi udah fix menang dari sisi Retribution ya Prof ya. Karena kan untuk Aldosnya sendiri jauh parah tuh. Jauh banget. Mereka udah menang. Sebenarnya udah 70-30 banget udah kesempatannya tadi. Untuk bisa mendapatkan lot tersebut. Tapi entah ya, kayak chance ketika kita tahu sendiri di mana Blacklist Internasional juga benar-benar harus ngereset terlebih dahulu. Apalagi potensi dari Zia-nya yang benar-benar, kalau ngomongin soal ultimate Feather Air Strike ini hanya dalam hitungan detik-detikan saja. Mereka harus benar-benar set up-nya tuh rapih banget, nggak boleh yang namanya miskalkulasi kayak tadi. Jangan-jangan
akan ada target kedua dari Vader Astrek dan Rainernya seorang Fight Chicken nih. Yes, ini item terakhir mungkin menuju ke arah Immortality dari Wise. Karena kita lihat juga hanya membutuhkan satu Malefic Roar aja dari item attack-nya. Dan bahkan kita lihat juga ini kalau misalkan di bawah super late game, menurut lu masih bisa ada kesempatan atau tidak untuk blacklist? Karena gue lihat dari goldnya kan emang lagi lead nih BTK Leading. nih, Profesor KB 5.100. Satu-satunya kesempatan ini cuma ada di Oheb dan Wise yang emang benar-benar tidak tersentuh. Jadi mungkin akan Ohebnya? Ya Oheb. Ohebnya ya? Satu-satunya bahkan bisa nembusin ke arah Drop, seorang Mobazin. Oh iya, oke. Karena Mobazin kan bakal benar-benar immune dari Wise-nya kan, dari basic attack basically. Dan untuk dari Oh My Venus, dia yang harusnya bakal benar-benar dalam tekanan untuk sekarang. Karena setup reward manipulation seperti apa yang akan dia permainkan. Satu kali aja dia ke cancel sama Shark. Ini kayaknya bakal buyar sih. Setup yang akan dimainkan sama Blacklist International. Ini seperti yang Pulung bilang tadi ya, Grok emang pasti main rusuh. Dan bahkan ini juga sudah terjadi. Lihat ya baru aja diomongin sakit banget dan dimakan harusnya. Mau kabur pun gak bisa. Gak bisa wall chart, masih ada flicker. Tapi lihat ada Haji, satu hit terakhir Dua Dragon juga dipaksakan untuk keluar. Chase Fate sudah mulai terbakar. Rahasianya dipukul, ditampol dia. Dan dia aja tumpang dan kena dua. Dan bahkan kita lihat di sana masih tersisa dua orang dari Mobazin dan juga Victor dan masih bisa survive. Masih bisa bertanda tidak ada minion di arah tengah. Satu persatu berhasil diamankan pemain dari BTK, di mana tadi ada sedikit kesalahan move yang dilakukan oleh Chicken. Lalu udah ada Shark juga, lalu dilanjutkan dengan ada Zia yang menjadi korban 5 melawan 2 untuk sekarang. Kita lihat Victor di bagian tengah, bisakah dia mempertahankan ini? Nggak bakal bisa. Outer turretnya di area mid menjadi milik dari Blacklist International. Untuk Fight Chicken sih udah mulai hadir, tapi ditelan lagi, hanya saja gagal untuk kali ini. Ada Blacklist langsung dikeluarkan begitu aja. Victor langsung memberikan lompatan ke bagian depan, tapi langsung ditendang perutnya agar langsung mundur ke bagian belakang, dipalaskan dengan ada satu reload manipulation, tapi Victor dia ditembaki dengan ada Castle Soul. Sakit parah, Sharknya pun harus mundur. Chase Pet-nya akan menabrak ke arah mana, Mobazin-nya pergi ke arah yang berbeda. Namun mereka sepertinya harus memilih untuk mundur dulu. Satu kata buat seorang Wise ya, dari menit awal sampai sekarang cuek. Yang penting dia farming tadi, benar-benar cuek. Dia tadi move ke atas ke bawah dapetin stacknya. Dan bahkan di menit yang ke-15 barusan ketika dia chase fade ke arah seorang Parsianya, hilang langsung ditumbuk begitu saja. Reiner sudah mulai dikeker tapi terkena Edward, tapi lihat Wave Dragonnya tercancel begitu saja. Dan bahkan diamankan justru lagi-lagi seperti yang Profesor KB bilang, ketika Lunoxnya sudah mulai jadi dan ketika yang diculik adalah seorang Mobazin, apa itu imun gua Lunox brother, tetap masuk damage dan lu akan langsung gua shutdown. Benar-benar ini udah sesuai dugaanku, dimana kalau Ohebnya benar-benar bakal free hit banget. Dan aku suka banget cara Haji ya. Setiap kali Wise-nya loncat, dia tuh pasti bakal Jutkunedu. Dia pasti bakal porak-poranda informasinya. Gimana caranya biar nggak akan ada follow up yang nge-cancel pergerakan dari Wise. Biar Wise itu udah tinggal bogem, pukul, jitak. Tadi momen dia tuh paling Starmon dibalas Way of Dragon. Iya, makanya. Itu belum mendarat, Pak. Belum mendarat perutnya digas. Iya, walaupun ada Purify, tapi kayak Haji selalu memaksimalkan Jutkunedunya. Dia super dive banget, dan Edward tuh bener-bener ngasih slow effect-nya itu sedikit aja. Setidaknya dia benar-benar memberikan sisi power dan bahkan kontribusi agar teman-teman dari BTK tuh nggak bakal bisa untuk mundur dengan mudah. Nih Ohebnya juga udah susah untuk dijangkau. Dia punya purple buff. Sekarang coba lihat itemnya jahat semuanya. Ini bisa Oheb Didi sih kayaknya dengan itemization seperti ini. Dia bisa loncat ke belakang karena dari Fight Chickennya juga belum memiliki satu pun. Hanya silent drop saja by the way. Oke, konselnya Haji sudah mulai sunpo. Real world manipulation sudah mulai dibuka. Dan lihat yang diincer yang mau bantuin Haji. Wow, what an initiation dari seorang Haji. Dan benar-benar langsung fokus yang diincar ke arah seorang Karinanya. Dan it works. Langsung membuat mereka nge-push ke arah tengah. Dan lihat Wise-nya tetap dengan satu katanya cuek. Ketika teman-teman yang nge-push, yang penting gue farming aja. Gak peduli dia masuk ke arah teamfight-nya. Dan akhirnya Chase Fate langsung terbang. Mana tampolannya walaupun ada Winter terakhir terus langsung hilang. Ditocok, ditampol, dan ini dia Blacklist International mengamankan game ketiganya. Wow, dengan kecuekan yang barusan kita lihat dari Wise.